Nah, yaitu anak-anak, jadi beberapa macam teknik yang digunakan dalam memproses bahan logam sehingga menjadi bahan jadi. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, contoh bahan kerajinan bahan logam atau bahan keras buatan ya, misalnya tadi. Nah, ini adalah rumah adat Minang. Nah, ini terbuat dari logam perak. Nah, ya, terbuat dari logam perak. Jadi ya ini, jadi contoh tadi bisa berkilau. Nah, ya. Kemudian logam tembaga, contoh kerajinannya. Jadi ini ada bentuk apa namanya, kerbau, sangat indah sekali ya. Ini menggunakan teknik cor gitu ya. Kemudian ini logam aluminium ya, ini sebagai peralatan apa namanya, untuk tempat minum. Nah, jadi aman ya, menggunakan aluminium karena apa tadi yang sudah dibahas tadi adalah aluminium bahan yang tidak mudah berkarat atau korosi. Ini contoh aneka bahan kerajinan bahan buatan. Ini jadi berbagai macam souvenir yang ada ditampilkan di sini ya, macam-macam. Biasanya kalau anak-anak Jogja bisa menemui banyak sekali souvenir-souvenir yang jenisnya seperti ini ya anak-anak. Kemudian anak-anak, pada tugas praktek kalian, setelah saya meneliti dari minggu yang kemarin saya tugaskan sampai saat ini, jadi sudah ada yang mengumpulkan. Jadi selamat bagi kalian yang sudah rajin mengumpulkan tugasnya. Dan bagi yang belum, anak-anak, saya beri kelonggaran. Jadi mulai pertemuan hari ini sampai 1 hari sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi saya beri kelonggaran, anak-anak bisa mempelajari kembali jadi hal-hal yang berkaitan dengan tugas tersebut, yaitu tugas observasi produk kerajinan yang ada di lingkungan sekitar maupun di tempat daerah lain ya. Maksudnya apa? Jadi Pak Zumi memberikan kelonggaran kepada kalian. Misalnya di daerah kalian diteliti, disurvei, itu ada seseorang yang membuat kerajinan, silakan anak-anak meneliti, silakan anak-anak mengobservasi, menanyakan jenis produknya apa, kemudian prosesnya bagaimana, terus kemudian penjualannya bagaimana, terus kesan apa yang Anda dapatkan dari proses kegiatan atau proses pembuatan bahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi intinya di situ. Kemudian bila tidak ada di lingkungan kalian untuk disurvei atau diobservasi, maka anak-anak bisa mencari pada media lainnya. Misalnya melalui surat kabar, melalui YouTube dan lain-lain tentang jenis produk kerajinan di daerah lain. Jadi itu anak-anak tidak ada yang sulit ya. Bagi yang belum, silakan anak-anak untuk melaksanakan tugas prakteknya ya. Karena apa? Ini sangat berpengaruh pada pengetahuan kalian, juga pada penilaian. Nah, jadi satu kali lagi Pak Zumi menekankan, yang belum silakan untuk melaksanakan tugas prakteknya ya. Saya tunggu pada minggu ini sampai 1 hari sebelum minggu berikutnya ya. Dan anak-anak, nanti ada keterangan saya sampaikan lagi
ya. Ya, jadi ini tugas yang kemarin sudah saya share ya, supaya lebih jelas lagi saya perjelas lagi. Tugas prakarya observasi 1, jadi harus segera dilaksanakan sebab nanti ada tugas berikutnya supaya tidak menumpuk ya, yaitu observasi sentra kerajinan. Kunjungi sebuah sentra kerajinan bahan keras buatan yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Sudah jelas ya. Jika tidak ada, cari dari buku, sumber, atau media lain. Sudah jelas. Kemudian lalu tulis ya, ditulis atau diketik sebuah laporan di lembaran HVS. Sudah jelas ya. Diketik itu nanti bisa di print. Kemudian apabila ditulis disertai dengan foto atau gambar, kemudian di sket. Nah, ada di situ dalam formatnya. Kemudian ini nama lembar kerjanya adalah nama siswa kelas, kemudian nomor absen. Tugasnya itu mengobservasi produk kerajinan bahan keras yang di daerah tempat tinggal atau di daerah lain. Nama usahanya itu apa? Misalnya usaha mebel, usaha kursi dari rotan, nama usahanya PT Lancar Jaya misalnya. Kemudian nama perajinnya siapa? Pak Kamto misalnya. Terus jenis bahan buatannya apa? Misalnya rotan. Alatnya misalnya apa? Misalnya pisau, kemudian gunting dan lain-lain. Terus proses kerjanya bagaimana? Kemudian alamatnya di mana? Setelah itu foto proses pembuatan ya, foto proses pembuatannya, proses kinerjanya, kemudian teknik pengerjaannya bagaimana, misalnya dipotong, dilem, ditempel, nah gitu. Kemudian anak-anak bisa membuat sketsa hasil karyanya, misalnya kursi ya disket pakai tangan pensil gitu ya, atau pakai spidol dan lain-lain. Kemudian anak yang terakhir adalah ungkapkan perasaan tentang pengamatan kerajinan bahan keras buatan yang ditemui. Nah ini setelah anak-anak mengalami semuanya, sudah tahu semuanya, ungkapkan perasaan kalian itu setelah mengobservasi hasil dari bahan kerajinan. Nah itu ya anak-anak, itu saya tekankan kembali anak-anak yang sudah selamat, yang belum segera mengumpulkan tugas kalian. Sudah kelas 3, saya kira anak-anak lebih dewasa dan lebih memahami ya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.